satu tanaman misalnya kayak gini itu mau kita buahkan. Ini teknik dari Mas Lili dan teknik gabungan Pak Eka. Saya gabungan ya Pak. Berikutnya untuk fase pembuahan, monggo kita bagi waktunya untuk Bapak Eka lagi, monggo. Untuk pemupukan fase generatif. Ini tidak harus benar atau salah, tapi sharing mawon nanti kita praktekkan masing-masing yang kira-kira lebih efektif ya yang dipakai gitu aja. Buatnya enten masih ngomong loh. Mas Latifah. Kalau saya sih biasanya pakai organik. Kalau pakai organik kan lebih efektif, nggak takut OD atau apa. Dicekal nih. Stand mic. Mbak Tri Rono. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam nganggur, salam makmur. Kalau untuk saya untuk pembuahan sih kebanyakan pakai organik dari limbah kotoran sapi atau kambing. Kalau untuk kimia sih saya pakainya sedikit saja, nggak terlalu banyak. Soalnya kan tanaman juga butuh nutrisi yang lebih. Kalau yang untuk melebihi nutrisi dari organik kita pakai kimia seperti teman-teman yang dipakai ya seperti apa NPK 16, NKP, Biasanya diuntir. pakai kain O3 merah, kain O3 putih. Ya mungkin ada yang lain. Monggo yang lain. Mas Trijung ini yang masternya Sragen. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit di sini hanya sekedar sharing. Saya tidak ingin menggurui ataupun gimana, tapi kita di sini kita untuk sharing, kita bertukar pengalaman, kita saling berbagi ilmu. Kalau untuk saya sendiri, saya juga belajar di Pak Eka, Pak Mas Lili dan sebagainya. Itu juga saling sharing. Ada sistem kocor untuk pembuahan, ada juga sistem spray, ada juga sistem tabur. Tergantung tujuan kita dan aplikasi kita. Tentu juga kita harus kondisional ataupun musim hujan atau musim kemarau harus kita juga perhatikan. Misal kayak musim hujan, intensitas hujan itu sangat tinggi, maka pH tanah juga akan ngedrop. Tentu kita harus tambahkan dengan dolomit. Itu ya Mas Lili. Nah, itu ilmu dari Mas Lili saya dapat ya gitu. Karena air hujan itu sifatnya asam. Jadi kita tambah dolomit misal 1 minggu sekali. Apalagi kalau kita di lahan terbuka. Kalau lahan sultan seperti Pak Eka ini tidak usah tambah dolomit ya Pak. Karena sudah ada UV, ada paranet, kita bisa santai ceria di sini lah. Tapi misal kalau kita di lahan terbuka, mesti hujan tinggi, itu nanti pH tanah akan ngedrop. Wajib kita tambah dolomit, karena ya dolomit walaupun serapannya bisa dibilang agak lama, paling tidak kita antisipasi untuk menaikkan pH tanah kita. Itu untuk musim penghujan. Nah itu tentunya kalau kita mau sistem kocor, kalau ini pengalaman pribadi saya, itu memang cepat diserap tanaman, tapi sekali serap langsung habis untuk pupuk pembuahan. Misal kita kasih tinggi P atau fosfat, kita kasih tinggi kalium, bisa juga ditambahkan kalsium, tentu dengan tujuan masing-masing berbeda. Misalnya kalau fosfat itu bisa untuk di awal atau pertumbuhan, karena untuk merangsang perakaran, menguatkan akar dan sebagainya, ataupun
kita setelah pruning pembuahan, setelah orang Jawa bilang untuk ataupun mau semi itu dikasih tinggi fosfat bisa untuk pertumbuhannya biar cepat, tapi dengan syarat ya dosis kecil dulu. Kalau kita terlalu banyak nanti kita panas, ataupun biasanya pinggir-pinggir daun itu nanti gosong. Itu untuk pertumbuhan dan juga pembuahan bisa. Fosfat itu untuk memacu bunga juga bisa, tentu dibarengi dengan kalium, bukan kalsium ya. Kalium, jadi unsur kalium tinggi misalnya di KNO3 putih itu tinggi. Misalnya kalau di KNO3 putih tinggi, sekarang karena harganya mahal kita kasih KCl bisa, atau unsur hara yang terkandung di dalam pupuk subsidi kayak MKP sekarang ya harganya tinggi, dulu 35 sekarang hampir 50.000. Kita ganti dengan tinggi fosfat misalnya SP36 bisa, ataupun TSP juga bisa. Kalau sistem tabur itu satu tanaman misalnya kayak gini ini mau kita buahkan. Ini teknik dari Mas Lili dan teknik gabungan Pak Eka. Saya gabungan ya Pak Apunten ini. Ini kita tabur, kita gali sedikit, misalnya 10 cm ataupun 5 cm dan seperlunya. Kita ambil di pinggiran, jadi jangan di dekat batang, di pinggiran, karena akar-akar serabut kan sudah ke pinggir. Kita gali sedikit, kita tabur sedikit, misalnya kalium tambah fosfat, misalnya MKP tambah KNO3. Sebenarnya kalau MKP saja itu sebenarnya sudah cukup, cuma karena wong Jawa kadang pengen mantep merah tambah KNO enggak bisa buah, karena itu sudah mindset pikiran kita. Tapi sebenarnya MKP saja sudah cukup, tambah boron juga tambah lebih baik. Tapi misal boron boros dompet kita cepat ya cukup MKP saja. Itu kita tabur, terus kita masukkan pupuk, kita tanahnya kita ratakan lagi. Tujuannya apa? Biar penguapan itu tidak terlalu tinggi. Kalau nanti penguapannya tinggi, pupuknya tidak terserap sempurna, nanti akhirnya kan gagal buah ya. Kita pas pruning nanti gagal buah. Nah, itu sistem tabur. Bisa juga kalau ingin pembuahan kita lebih ataupun persentase jadi buah lebih tinggi, kita tambah spray. Jadi kita spray tipis-tipis, misalnya MKP 1 tangki. Kalau sistemnya Mas Lili 1 tangki 16 atau 17 liter, kita tambah 1 sendok teh MKP. Bisa kita tambahkan kalsium sedikit juga bisa, biar menguatkan nanti buah. Kalau buahnya kita spray tipis-tipis ke seluruh batang, daun dan sebagainya, karena itu nanti serapan lewat klorofil daun. Itu sistem spray, tapi dosisnya sedikit, 1 sendok teh per 17 liter atau 16 liter air sudah cukup. Waktunya interval 1 minggu sampai 2 minggu sekali bisa, atau selonggarnya kita ya kulo bisa elingani kulo. Cuma yang bagus 1 minggu sekali bisa, ditambah tadi tabur kalau musim hujan kayak gitu, biar kita antisipasi nggak terlalu overdosis. Nanti kalau overdosis daun kita mengering di pinggir, terus akhirnya layu dan sebagainya, terus akar tidak kuat, ya sudah wassalam. Tapi misal overdosis, penanganannya kita bisa kasih, misalnya kalau modelnya Pak Eko Raya itu kasih kelapa, tapi kelapa yang tua nggak apa-apa, kalau kelapa muda ya kita minum baik mani-mani mungkin. Atau bisa kita kasih santan kara kita kasih, kita tambahkan air secukupnya, kita kocorkan. Itu untuk menetralkan tadi overdosis. Itu yang irit santan kara. Pak Eka, karena salah mungkin memang di bener, karena ini ilmu dari berbagai penjuru kulo gabung, dan itu kulo aplikasikan masing-masing dari Om Lili, Pak Eka, Om Eko dan sebagainya. Itu saya coba satu persatu, ya alhamdulillah hasilnya baik semua. Tinggal kita masing-masing pribadi itu yang paling efektif, efisien dan mudah untuk kita pribadi itu yang mana kita gunakan yang itu. Kalau sistem kocor bisa juga, misalnya modelnya Kang Warso,
1 sendok masing-masing ataupun kita grami MKP, KNO, boron, tambah magnesium sulfat tambah lebih bagus. Cuma ini agak boros. Kita kasih 10 liter air, kita bisa bagikan ke 2-3 tanaman. Tapi dengan syarat kalau 2-3 tanaman kita penanaman anggurnya agak ke atas. Jadi nanti penyerapan ke akar lebih cepat. Itu sistem kocor. Itu usahakan waktu musim kemarau karena nanti kalau musim penghujan dampaknya agak terlihat lah. Itu kalau sistem kocor, tapi agak boros. Itu sistem Kang Warso 1 minggu sekali bisa. Nah monggo jenengan bisa milih salah satu sistem kocor ataupun sistem spray dan sistem tabur, tapi ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau pengen efektif dan mudah ya spray ngirit tambah nopo tabur tadi nggih ngirit. Nah itu sistem paling ngirit dan efektif, mungkin salah satunya itu. Nah itu untuk pengalaman pribadi saya.